Cari guru privat atau bimbel online yang biayanya terjangkau. WA saya di 0856 9400 4148. Sepuluh konsep esensial geografi. Ada 10 konsep dasar yang sudah dirumuskan oleh para geograf, lebih tepatnya dalam organisasi yang bernama IGI, Ikatan Geograf Indonesia. Mereka menetapkan ada 10 konsep esensial geografi. Apa aja? Nah, konsep ini biasa disingkat menjadi jaket Mr. Paul di Loakin. Yang pertama, jaket ini maksudnya jarak dan keterjangkauan. Berikutnya ada morfologi, disingkat jadi MR. Kemudian ada pola. Nah, di Loakin, D-nya diferensiasi area, Lo-nya lokasi, kemudian AKIN, satu huruf, satu konsep. Ada aglomerasi, keterkaitan keruangan, interaksi interdependensi, dan juga nilai kegunaan. Nah, apa aja makna dari masing-masing konsep esensial geografi ini? Yuk, kita lanjut. Yang pertama ada konsep lokasi. Lokasi artinya letak, posisi, atau keberadaan. Dan konsep lokasi dibagi menjadi dua, yaitu konsep lokasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lokasi absolut. Lokasi absolut artinya lokasi yang mutlak. Contohnya letak astronomis. Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kenapa ini dikatakan lokasi yang mutlak atau absolut? Karena ini berdasarkan koordinat, sudah pasti. Nah, tidak mungkin ada angka lain untuk mendeskripsikan letak astronomis Indonesia. Berikutnya ada lokasi relatif. Lokasi relatif ini lawan dari lokasi yang absolut. Nah, kalau tadi absolut dikatakan lokasi yang mutlak, berarti relatif ini yang tidak mutlak. Artinya mungkin dia bisa berubah-ubah. Contohnya letak geografis. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan juga di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, kenapa letak geografis tergolong lokasi yang relatif? Apakah dia berubah-ubah? Mungkin memang tidak berubah-ubah, tapi banyak cara untuk mendeskripsikan letak geografis. Nah, kalau saya katakan Indonesia terletak di sebelah tenggara benua Asia, itu kan benar. Atau Indonesia terletak di sebelah utara benua Australia, itu juga benar. Atau Indonesia terletak di sebelah barat Papua Nugini, itu juga benar. Nah, karena banyak cara untuk mendeskripsikan letak geografis, maka letak geografis ini termasuk ke dalam lokasi yang relatif. Nomor 2 ada konsep jarak. Jarak artinya adalah satuan jauh atau dekatnya satu tempat ke tempat yang lain. Yang mana konsep jarak ini pun juga dibagi menjadi dua. Konsep jarak terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jarak absolut, artinya jarak yang menggunakan satuan panjang, yaitu meter ataupun kilometer ataupun satuan panjang lainnya. Dan jarak relatif, yang dia menggunakan satuan waktu, bisa jam, menit, detik, dan seterusnya. Nah, jadi tadi lokasi dibagi menjadi absolut dan relatif, jarak pun juga ada absolut dan relatif. Nah, kenapa satuan panjang ini dikatakan jarak absolut? Karena dia tidak akan berubah. Jarak dari kota A ke kota B katakanlah di sini 187 km. Kapanpun diukur, hasilnya akan tetap segitu, begitu ya. Hari ini diukur ketemu angka 187 km. Besok diukur masih sama, besoknya lagi dan seterusnya masih sama, 187 km. Tapi kalau kita pakai satuan waktu, dari kota A ke kota B bisa ditempuh dalam waktu 1 jam 52 menit. Nah, ini kalau kecepatannya tinggi ya. Yang mana diukur besok itu bisa jadi berubah angkanya, karena kalau pakai satuan waktu itu kan tidak mutlak ya, tergantung kondisi jalan, kemudian tergantung juga kendaraannya apa, seberapa cepat.
Nah, jadi ada absolut itu pakai satuan panjang, kemudian jarak relatif pakai satuan waktu. Konsep yang ketiga ada keterjangkauan atau nama lainnya aksesibilitas. Ya, di sini dia punya kata dasar akses. Akses itu artinya jalan atau cara mencapai suatu tempat. Nah, di sini konsep keterjangkauan adalah konsep yang sangat berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi. Misalnya, ada kalimat begini, Budi rumahnya berada di pedalaman. Untuk mencapai ke sana hanya bisa dengan berjalan kaki. Atau dari Jakarta ke Bandung bisa menggunakan mobil, bisa menggunakan kereta, dan alat transportasi lainnya. Itu pun juga bicara tentang konsep keterjangkauan. Jadi, intinya keterjangkauan itu cara mencapai suatu tempat dan sangat berkaitan dengan sarana prasarana transportasi. Konsep yang keempat adalah pola. Pola artinya susunan keruangan, susunan yang berkaitan dengan tempat. Contoh dari konsep pola ini bisa bicara tentang persebaran penduduk, misalnya ada yang memusat, menyebar, memanjang. Bisa juga bicara tentang pola aliran sungai, ada dendritik, rektangular, trellis, pinet, dan sebagainya. Kemudian bisa juga bicara tentang pola yang teratur ataupun tidak teratur. Konsep yang kelima ada aglomerasi. Aglomerasi artinya pemusatan atau pengelompokan. Contohnya kawasan industri, kemudian permukiman. Nah, kawasan industri itu apa? Kawasan industri itu adalah satu area di pinggir kota yang sengaja dibangun untuk ditempatkan banyak pabrik di sana. Jadi pabrik itu harus dipusatkan, harus dibikin ngumpul semua di sana. Nggak boleh tersebar merata di seluruh kota. Karena alasan pencemaran, alasan lingkungan. Kemudian juga untuk memudahkan biaya angkut yang lebih terjangkau karena jarak antar pabrik, jarak antar kegiatan industri ini cukup dekat begitu ya karena berada dalam satu lokasi. Kemudian juga yang namanya permukiman atau komplek perumahan itu kan pasti rumah-rumah yang memusat atau berkumpul atau mengelompok. Nah, itu makna dari aglomerasi, pemusatan atau pengelompokan. Konsep yang keenam ada interaksi interdependensi. Interaksi artinya hubungan timbal balik, sedangkan interdependensi dia punya kata dasar depend artinya tergantung. Interdependensi jadinya artinya saling ketergantungan. Nah, di sini contohnya adalah hubungan antara desa dengan kota. Kota dengan desa saling membutuhkan. Nah, di sini bisa terlihat bahwa desa memberikan barang dan juga tenaga kerja. Di sini maksudnya tenaga kerja disebut sebagai orang begitu ya. Nah, barangnya ini yang utama adalah barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan, kemudian bahan pakaian dan bahan bangunan. Nah, kemudian menyediakan tenaga kerja khususnya di kategori yang unskilled workers, yang mereka nanti akan menjadi asisten rumah tangga, akan menjadi pekerja dengan tenaga fisik begitu ya di kota. Kemudian apa yang didapatkan dari kota buat desa? Nah, desa ini akan mendapatkan produk-produk hasil industri dari kota, kemudian juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sayur-sayuran, buah-buahan, dan berbagai barang yang dijual dari desa ke kota. Konsep yang ketujuh adalah diferensiasi area. Different artinya berbeda, area artinya wilayah. Jadi di sini perbedaan karakteristik wilayah satu dengan wilayah yang lain. Nah, contoh paling mudahnya adalah kita membandingkan kota dengan desa. Kota identik dengan gedung tinggi, sedangkan desa identik dengan persawahan. Dan banyak contoh lainnya. Intinya diferensiasi area ini pasti menyebut dua wilayah atau dua tempat dengan ciri yang berbeda. Konsep yang kedelapan adalah morfologi.
Morfologi artinya bentuk muka bumi atau landform. Jadi, keyword dalam konsep morfologi itu bisa berupa gunung, lembah, bukit, palung, kontur, topografi, ketinggian tempat, terjal curam, dan banyak lainnya. Konsep yang ke-9 adalah keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan maksudnya adalah keterkaitan antar tempat atau antar unsur-unsur keruangan suatu tempat yang menghasilkan suatu fenomena. Contohnya, di berbagai belahan dunia telah banyak terjadi penggundulan hutan, pencemaran dari gas rumah kaca, serta polusi dari bahan bakar fosil, sehingga terjadilah pemanasan global. Nah, di sini perhatikan, ada beberapa faktor. Nah, dari ilustrasi di gambar ini, deforestation itu artinya kerusakan hutan, begitu ya, kebakaran hutan. Nah, satu faktor ini aja bisa bikin bumi semakin panas, begitu ya. Apalagi ditambah gas rumah kaca seperti penggunaan CFC atau freon dan gas-gas rumah kaca lainnya. Kemudian pencemaran dari kendaraan bermotor, pencemaran juga dari kegiatan industri. Nah, ini semua menjadi combo begitu ya, sehingga bumi menjadi semakin panas akibat berbagai faktor ini. Terjadilah pemanasan global. Konsep yang terakhir adalah nilai kegunaan. Nilai kegunaan maksudnya adalah pemanfaatan suatu ruang atau objek yang berbeda bagi pihak satu dibanding pihak yang lain. Contohnya, daerah Puncak di Bogor sering dimanfaatkan warga Jabodetabek untuk berlibur. Sedangkan warga penduduk setempat memanfaatkan daerah tersebut bukan untuk berlibur, tapi untuk kegiatan yang produktif seperti berkebun dan berdagang. Jadi, objeknya sama-sama Puncak di Bogor, nah tapi beda pemanfaatan. Orang kota datang ke situ untuk kegiatan yang konsumtif, untuk berlibur, untuk belanja, dan seterusnya. Sedangkan warga setempat di sana melakukan kegiatan yang produktif, seperti berkebun ataupun berdagang. Sekarang yuk kita evaluasi. Ini ada soal asli dari SBMPTN tahun 2018 yang menanyakan soal tentang konsep geografi. Ini soal dengan format petunjuk B atau sebab akibat. Ketidakmerataan persebaran penduduk antar wilayah di Indonesia dapat dilakukan dengan menerapkan konsep lokasi relatif. Sebab hasil kajian kependudukan tidak dapat menunjukkan secara pasti jumlah dan konsentrasi penduduk di Indonesia. Silakan kalian jawab di kolom komentar. Nanti kita akan bahas. Kita akan diskusi di kolom komentar. Soal evaluasi yang kedua. Rumah yang besar dan bagus akan berkurang nilainya jika lokasi dekat pemakaman. Hal tersebut paling tepat dikaji dengan menggunakan konsep. Nah, ini soal petunjuk C yang diambil dari SBMPTN 2017. Silakan kalian jawab dan kita akan diskusi di kolom komentar. Soal evaluasi yang ketiga, petunjuk B lagi, ini diambil dari soal SBMPTN tahun 2016. Fenomena harga tanah di perkotaan lebih mahal dibandingkan harga tanah di pedesaan dapat dijelaskan dengan konsep diferensiasi wilayah. Sebab aksesibilitas dan intensitas penggunaan lahan antar bagian wilayah kota atau antar bagian wilayah desa cenderung homogen. Silakan jawab dan kita akan diskusi di kolom komentar. Ada kritik, sanggahan, atau pertanyaan? Silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.